Kak Chloe. Hai semuanya, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Mengapa banyak orang yang membenci Megawati Soekarno Putri? Lalu kebanyakan orang mengatakan bahwa ia telah menjual pulau dan aset-aset negara lainnya. Lalu siapakah Megawati Soekarno Putri yang sebenarnya dan bagaimana perjalanan kehidupannya? Mari kita kupas secara mendalam. Saya ini kan gado-gado. Saya gado-gado loh. Saya cantik dan karismatik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor Berbicara tentang Megawati Soekarno Putri, lahir tanggal 23 Januari tahun 1947, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Presiden dari tahun 1999 hingga 2001. Megawati adalah presiden perempuan pertama dan satu-satunya di Indonesia hingga saat ini dan perempuan ke-6 yang memimpin negara mayoritas muslim. Ia juga merupakan anak presiden Indonesia pertama dan pada tahun satu-satunya wakil presiden yang lahir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Setelah menjabat sebagai wakil presiden Abdurrahman Wahid, Megawati menjadi presiden ketika Wahid dicopot dari jabatannya pada tahun 2001. Ia mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden tahun 2004, namun dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kembali mencalonkan diri pada pemilu presiden 2009, namun Yudhoyono mengalahkannya untuk kedua kalinya. Megawati berperan penting dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Ia juga pertama kali menerapkan sistem pemilihan umum, di mana masyarakat Indonesia bisa langsung memilih presiden dan wakil presiden, selain memilih calon legislatif. Oleh karena itu, ia diberi gelar Bunda Penegakan Konstitusi. Ia adalah pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pertama dan terkini, salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Dia adalah putri sulung Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tentang nama Megawati. Namanya, Soekarno Putri, artinya Putri Soekarno, merupakan patronim, bukan nama keluarga. Orang Jawa seringkali tidak mempunyai nama keluarga, demikian pula orang Minang yang tinggal di luar masyarakat nagari tradisional seringkali tidak menggunakan nama marga matrilineal. Dia sering disebut hanya sebagai Megawati atau Mega, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewi Awan. Dalam pidatonya di depan siswa sekolah dasar Sri Satyasai, ia menyebutkan bahwa politisi India Biju Patnaik menamainya atas permintaan Soekarno. Awal dan pendidikan Megawati, tahun 1947 sampai tahun 1987. Kehidupan awal Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno, yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945 dan Fatmawati, seorang Minang keturunan bangsawan Indrapuran, dan salah satu dari 9 istrinya Soekarno. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka milik ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya melepaskan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto. Awal pendidikan Megawati kuliah di Universitas Padjadjaran di Bandung untuk belajar pertanian, tetapi keluar pada tahun 1967 untuk tinggal bersama ayahnya setelah ayahnya jatuh. Pada tahun 1970, tahun kematian ayahnya, Megawati kuliah di Universitas Indonesia untuk belajar psikologi tetapi keluar setelah 2 tahun karena alasan yang panjang. Karir politik awal, tahun 1987 sampai tahun 1999. Anggota parlemen, pada tahun 1986, Soeharto memberikan status pahlawan proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrat Indonesia, PDI, sebuah partai yang didukung pemerintah, untuk mengkampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif tahun 1987. Selama ini Megawati menganggap dirinya sebagai ibu rumah tangga, namun pada tahun 1987 ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PDI menerima Megawati untuk mendongkrak citranya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer. Statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya kemampuan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti seluruh anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua Partai Demokrat Indonesia. Megawati tidak terpilih kembali, namun tetap menjadi anggota PDI. Pada bulan Desember tahun 1993, PDI mengadakan Kongres Nasional.
Seperti yang selalu terjadi ketika partai oposisi Orde Baru mengadakan kongres, pemerintah secara aktif melakukan intervensi. Menjelang kongres, 3 orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Petahana, Suryadi, sempat kritis terhadap pemerintah. Yang kedua adalah Budi Harjono, sosok ramah pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati, pencalonannya mendapat dukungan yang begitu besar sehingga pemilihannya di kongres hanya sekedar formalitas. Ketika kongres berkumpul, pemerintah menghentikan dan menunda upaya untuk menyelenggarakan pemilu. Kongres menghadapi tenggat waktu ketika izin berkumpul mereka akan habis. Ketika jam terus berjalan hingga akhir kongres, pasukan mulai berkumpul. Hanya 2 jam tersisa, Megawati mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa karena ia mendapat dukungan mayoritas anggota PDI, ia kini menjadi ketua de facto. Meskipun pengalaman politiknya relatif kurang, ia populer karena statusnya sebagai putri Soekarno dan karena ia dipandang bebas korupsi dan memiliki kualitas pribadi yang mengagumkan. Di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan masyarakat miskin perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan pedesaan. Perpecahan partai yang terjadi. Pemerintah marah atas kegagalannya mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati meskipun pengangkatannya disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan Kongres Nasional khusus di Medan yang memilih kembali Suryadi sebagai ketuanya. Megawati dan kubunya menolak mengakui hasil pemilu dan PDI terpecah menjadi kubu pro Megawati dan anti Megawati. Insiden tanggal 27 Juli tahun 1996, Suryadi mulai mengancam akan merebut kembali markas PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada pagi hari tanggal 27 Juli tahun 1996. Pendukung Suryadi kabarnya mendapat dukungan pemerintah menyerang markas PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, para pendukung Megawati bertahan di markas. Kerusuhan pun terjadi, diikuti dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan Partai Rakyat Demokratik, PRD, atas kerusuhan tersebut, dan tetap mengakui faksi Suryadi sebagai partai resmi. Pemilu legislatif 1997, meskipun tampak seperti kekalahan politik, Megawati meraih kemenangan moral dan popularitasnya pun meningkat. Ketika tiba waktunya pemilu legislatif tahun 1997, Megawati dan para pendukungnya memberikan dukungannya kepada Partai Persatuan Pembangunan, PPP, partai oposisi lain yang disetujui. Reformasi, pemilu legislatif 1999 diingatkan kembali pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai terkena dampak krisis keuangan Asia dan menunjukkan tekanan ekonomi yang parah. Pada akhir bulan Januari tahun 1998 nilai tukar rupiah turun hingga hampir 15.000 terhadap dolar Amerika Serikat, dibandingkan dengan hanya 4.000 pada awal bulan Desember. Kemarahan masyarakat yang semakin besar terhadap korupsi yang merajalela memuncak dengan mundurnya Soeharto dan diangkatnya Wakil Presiden B.J. Habibie pada Mei tahun 1998, mengawali era reformasi. Pembatasan terhadap Megawati dicabut dan ia mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya. Pada bulan Oktober tahun 1998, para pendukungnya mengadakan Kongres Nasional di mana faksi PDI pimpinan Megawati sekarang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Megawati terpilih sebagai ketua dan dicalonkan sebagai calon presiden dari PDIP. PDIP bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, pimpinan Abdurrahman Wahid dan Partai Amanat Nasional, PAN, pimpinan Amin Rais menjadi kekuatan reformasi terdepan. Terlepas dari popularitas mereka, Megawati, Wahid dan Rais mengambil sikap moderat, lebih memilih menunggu sampai pemilihan legislatif tahun 1999 untuk memulai perubahan besar. Pada bulan November tahun 1998, Megawati bersama Wahid, Rais dan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan kembali komitmen mereka untuk melakukan reformasi melalui pernyataan Ciganjur. Hasil, menjelang pemilu, Megawati, Wahid dan Amin mempertimbangkan untuk membentuk koalisi politik melawan Presiden Habibie dan Golkar. Pada bulan Mei, Alwi Shihab mengadakan konferensi pers di rumahnya di mana Megawati, Wahid dan Amin mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama. Di menit-menit terakhir, Megawati memilih tak hadir karena merasa tak bisa mempercayai Amin. Pada bulan Juni, pemilu diadakan dan PDIP menempati posisi pertama dengan 33% suara. Dengan kemenangan ini, prospek Megawati untuk menjadi presiden semakin kokoh. Ia ditentang oleh PPP yang tidak menginginkan presiden perempuan. Dalam persiapan sidang umum MPR 1999, PDIP membentuk koalisi longgar dengan PKB. Menjelang sidang umum MPR, tampaknya pemilu presiden akan diperebutkan antara Megawati dan Habibie. Namun pada akhir bulan Juni Amin telah menarik partai-partai Islam ke dalam koalisi yang disebut Poros Tengah. Pemilihan presiden menjadi perlombaan 3 arah ketika Amin melontarkan gagasan untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden. Namun Wahid tidak memberikan tanggapan jelas atas usulan tersebut. Pemilihan presiden tidak langsung tahun 1999.
Terpilihnya Wahid sebagai presiden, koalisi PDIP dan PKB pimpinan Megawati menghadapi ujian pertamanya ketika MPR berkumpul untuk memilih ketuanya. Megawati memberikan dukungannya kepada Matori Abdul Jalil, ketua PKB. Ia kalah telak oleh Amin, yang selain mendapat dukungan Poros Tengah, juga didukung oleh Golkar. Koalisi Golkar dan Poros Tengah kembali menyerang ketika mereka mengamankan terpilihnya Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Pada tahap ini, masyarakat menjadi khawatir bahwa Megawati, yang merupakan representasi terbaik dari reformasi, akan terhambat oleh proses politik dan bahwa status quo akan dipertahankan. Pendukung PDIP mulai berkumpul di Jakarta. Habibie menyampaikan pidato yang kurang diterima mengenai akuntabilitas politik yang menyebabkan dia mundur. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 menghasilkan pemenangan antara Megawati dan Wahid. Megawati sempat memimpin terlebih dahulu, namun disusul dan kalah dengan perolehan 313 suara dibandingkan Wahid yang memperoleh 373 suara. Kekalahan Megawati memicu para pendukungnya untuk memberontak. Kerusuhan berkecamuk di Jawa dan Bali. Di kota Solo, masa PDI Perjuangan menyerang rumah Amin. Seleksi sebagai wakil presiden, keesokan harinya, MPR berkumpul untuk memilih wakil presiden. PDIP sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, namun khawatir koalisi Poros Tengah dan Golkar akan menggagalkannya lagi. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Ia menghadapi persaingan ketat dari Hamzah Has, Akbar Tanjung dan Jenderal Wiranto. Sadar akan kerusuhan tersebut, Akbar dan Wiranto mundur. Hamzah tetap mengikuti perlombaan, namun Megawati berhasil mengalahkannya dengan skor 396 berbanding 284. Dalam pidato pengukuhannya, ia menyerukan agar tetap tenang. Wakil Presiden tahun 1999 sampai tahun 2001. Sebagai Wakil Presiden, Megawati mempunyai kewenangan yang besar karena ia menguasai banyak kursi di DPR. Wahid melimpahkan kepadanya permasalahan di Ambon, meski tidak berhasil. Pada saat sidang tahunan MPR diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2000, banyak yang menganggap Wahid tidak efektif sebagai presiden atau administrator. Wahid menanggapi hal ini dengan mengeluarkan keputusan presiden yang memberikan Megawati kendali sehari-hari atas pemerintahan. Kongres Nasional PDIP 2000, Kongres PDIP pertama diadakan di Semarang, Jawa Tengah, pada bulan April tahun 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai ketua untuk masa jabatan kedua. Megawati mengkonsolidasikan posisinya di dalam PDIP dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaingnya. Selama pemilihan ketua, muncul dua kandidat lainnya, Eros Jarot dan Dimyati Hartono. Mereka mencalonkan diri karena tidak ingin Megawati merangkap jabatan sebagai ketua dan wakil presiden. Pencalonan Eros dari cabang Jakarta Selatan batal karena masalah keanggotaan. Eros tidak diizinkan berpartisipasi dalam kongres. Kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDIP. Pada Juli tahun 2002, ia membentuk Partai Nasional Freedom Bull. Meski pencalonan Dimyati tidak mendapat perlawanan sekeras Eros, ia dicopot dari jabatan Ketua Cabang Pusat PDIP. Ia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, namun keluar dari partai untuk menjadi dosen universitas. Pada bulan April tahun 2002, Dimyati membentuk Partai Tanah Air Kita Indonesia, PITA. Hubungan dengan Wahid dan naik ke kursi presiden, Megawati punya hubungan ambivalen dengan Wahid. Pada saat reshuffle kabinet bulan Agustus tahun 2000 misalnya, Megawati tidak hadir saat pengumuman susunan kabinet baru. Pada kesempatan lain, ketika gelombang politik mulai berbalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengecam para pengkritiknya. Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid ketika sidang istimewa MPR semakin dekat dan prospeknya untuk menjadi presiden semakin membaik. Meski menolak berkomentar secara spesifik, ia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri dengan mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai sehari sebelum sidang istimewa dimulai. Menjadi presiden tahun 2001 sampai tahun 2004. Naiknya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut baik secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepresidenannya ditandai dengan keraguan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan reputasi tidak adanya tindakan dalam isu-isu kebijakan penting. Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah ia menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, memberhentikan Wahid dari jabatannya dan kemudian melantik Megawati sebagai presiden baru. Ia menjadi wanita ke-6 yang memimpin negara mayoritas Muslim. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2001, ia mengumumkan kabinet gotong royongnya. Pemilihan Presiden Indonesia 2004, Presiden petahana Megawati Soekarno Putri adalah calon utama PDIP, yang berusaha menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai presiden di negara mayoritas Muslim.
ia didampingi calon wakil presiden Hashim Muzadi, ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU. Pasangan ini diberi nomor 2 untuk pemungutan suara mereka, namun, ia dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua, dengan selisih 61% berbanding 39%, pada tanggal 20 September tahun 2004, ia tidak menghadiri pelantikan presiden baru, dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya. Pasca kepresidenan 2004, pemimpin PDIP, pada saat pemilu 2009, pada tanggal 11 September tahun 2007 Megawati mengumumkan pencalonannya pada pemilihan presiden 2009 di sebuah pertemuan PDIP. Sutarjo Surjo Guritno menegaskan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya. Pencalonannya sebagai presiden diumumkan pada tanggal 15 Mei tahun 2009, dengan pemimpin Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Pencalonan Megawati pada pemilu tahun 2009 dibayangi oleh seruannya untuk mengubah prosedur pendaftaran pemilih di Indonesia, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pendukung Yudhoyono berupaya memanipulasi hasil pemilu. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilu dari Yudhoyono, menempati posisi kedua dengan 26,79% suara. Pemilu 2014, pada tanggal 24 Februari tahun 2012, Megawati menjauhkan diri dari jajak pendapat yang menempatkannya sebagai pesaing utama pada pemilihan presiden tahun 2014. Megawati, yang masih menjadi ketua PDIP, mengimbau partainya pada pertemuan di Yogyakarta untuk fokus pada prioritas PDIP saat ini. Meskipun demikian, nama domain tampaknya telah terdaftar atas namanya. Pada tanggal 27 Desember tahun 2012, edisi harian Jakarta Post mengisyaratkan kemungkinan rekonsiliasi pada pemilihan umum 2014 antara keluarga Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai politik mereka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Demokratnya masing-masing. Untuk pemilu 2014, Partai Megawati dan mitra koalisinya mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Widodo mengalahkan lawannya, Prabowo Subianto, dalam pemilu yang diperebutkan dengan sengit. Belakangan, hubungan antara Megawati dan Widodo menjadi tegang ketika ia mendorong Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk jabatan Kapolri, meskipun ia sedang diselidiki karena korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Gunawan adalah ajudan Megawati pada masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pada Kongres Nasional PDIP keempat tanggal 20 September tahun 2014, Megawati diangkat kembali menjadi Ketua Umum PDIP tahun 2015 sampai tahun 2020. Penunjukan pasca kepresidenan, sejauh ini, hanya Megawati yang merupakan mantan Presiden Indonesia yang tetap mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan yang berkuasa dan bahkan menduduki posisi strategis dengan kemampuan sebagai penasihat. Pada tanggal 22 Maret tahun 2018 diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak tanggal 5 Mei tahun 2021, dan dilantik secara resmi pada tanggal 13 September tahun 2021. Aktivitas lain Megawati, pada tanggal 4 Oktober tahun 2023, Megawati mengadakan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur. Dalam diskusinya, kedua politisi senior tersebut membahas berbagai topik, termasuk rencana Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kehidupan mendalam pribadi Megawati. Suami pertama Megawati adalah Letu Surindro Subharso yang dinikahinya pada tanggal 1 Juni tahun 1968. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat, pada tanggal 22 Januari tahun 1970. Pada tanggal 27 Juni tahun 1972, ia menikah dengan Hasan Gamal Ahmad Hasan, seorang diplomat Mesir. Pernikahan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama kurang dari 3 bulan kemudian. Ia kemudian menikah dengan Taufik Yemas pada tanggal 25 Maret tahun 1973. Ia meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 2013. Ia dikaruniai 3 orang anak, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Putranya merupakan hasil pernikahan Megawati dengan Surindro, sedangkan Puan merupakan anak tunggal dari pernikahan Megawati dengan Taufik. Perjalanan karir. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Bandung, 1965. Anggota fraksi PDI DPR RI Komisi 4 tahun 1987 sampai tahun 1997, Ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa, KLB PDI di Surabaya, tahun 1993 sampai tahun 1996. Ketua Umum PDI Perjuangan, 1999 hingga sekarang, Wakil Presiden Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai 23 Juli tahun 2001. Presiden Republik Indonesia kelima, tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004,
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2017 hingga sekarang, perjalanan pendidikan SD Perguruan Cikini Jakarta, tahun 1954 sampai tahun 1959, SLTP Perguruan Cikini Jakarta, tahun 1960 sampai tahun 1962, SLTA Perguruan Cikini Jakarta, tahun 1963 sampai tahun 1965, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 1965 sampai tahun 1967, tidak selesai Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, tahun 1970 sampai tahun 1972, tidak selesai.